Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep qard, hiwala, dan kafala. Yang pertama yaitu konsep qard. Di dalam fikih Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah al-qard. Makna al-qard secara etimologi ialah al-qat'u yang berarti memotong. Hutang piutang atau al-qard adalah memberikan sesuatu yang menjadi milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Rukun dan syarat qard. Yang pertama yaitu akid, yaitu muqtarid dan mukrid. Muqtarid yaitu peminjam dan mukrid yaitu pemberi pinjaman. Dengan syarat pihak peminjam harus balik, berakal sehat, dan tidak macur. Dan pihak pemberi pinjaman harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak. 2. Maqud alai, uang atau barang. Barang yang digunakan sebagai objek harus dapat diakad salam. Rukun dan syarat yang ketiga yaitu syigat atau ijab dan kabul. Ucapan dalam ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu konsep hiwala. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwala ialah al-intikal dan al-tahwil yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Secara istilah, hiwala adalah suatu akad pemindahan dari orang yang berhutang kepada orang yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut bila terdapat hutang yang sama. Rukun dan syarat hiwala. 1. Pihak pertama dengan syarat harus balik, berakal, tidak gila, dan ada pernyataan persetujuan. 2. Pihak kedua dengan syarat harus ada pernyataan persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama. Pihak ketiga harus ada persyaratan dari pihak ketiga. Utang pihak pertama ke pihak kedua, utang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan yang terakhir adalah syigat atau ijab dan kabul sebagai penyempurna akad. Selanjutnya kita masuk ke konsep kafalah. Secara bahasa, kafalah berarti damu atau gabungan, dan secara terminologi, kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Rukun dan syarat kafalah. 1. Ad-damin atau orang yang menjamin dengan syarat harus balik, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya. 2. Al-madhum lahu atau orang yang berpiutang dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. 3. Al-madmun anhu atau orang yang berhutang dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad dan berakal sehat. 4. Al-madmun atau objek jaminan dengan syarat harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. 5. Syigat, akad atau ijab dengan syarat keadaan lafaz itu berarti menjamin dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cukup sekian tentang konsep qard, hiwala, dan kafalah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang produk perbankan syariah berbasis qard, hiwala, dan kafalah. Adapun yang pertama yaitu produk perbankan berbasis qard. Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya ada 4 hal, yaitu yang pertama sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Yang kedua,
sebagai pinjaman tunai dari produk kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Kemudian yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Adapun yang kedua yaitu produk perbankan berbasis hiwalah atau alih utang piutang. Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu suplir mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang suplir bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan suplir akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Adapun yang ketiga yaitu produk perbankan berbasis kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai ran atau gadai. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme produk perbankan berbasis KAR. Mekanisme produk perbankan berbasis KAR. Berikut adalah mekanisme KAR. 1. Seleksi dan akad KAR. Yang kedua, menyerahkan dana KAR. Yang ketiga, mengembalikan dana KAR sebesar yang dipinjam. Penjelasan. Yang pertama, seleksi dan akad KAR. Maksud dari itu adalah Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman KAR. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana KAR yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad KAR. Yang kedua, menyerahkan dana KAR. Artinya adalah setelah akad KAR disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana KAR sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, mengembalikan dana KAR sebesar yang dipinjam. Maksudnya adalah nasabah melakukan pengembalian pinjaman KAR sebesar yang dipinjam, baik secara langsung, keseluruhan, maupun angsuran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ade Wulan Sereski akan menjelaskan tentang mekanisme produk perbankan syariah berbasis hiwalah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam mekanisme produk perbankan syariah berbasis hiwalah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan piutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Mekanisme produk perbankan syariah berbasis hiwalah, di mana supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas peminjaman piutang.
untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atau kemampuan pihak yang berhutang dengan kebenaran transaksi antara yang meminjam piutang dengan yang berhutang. Contoh, katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pihak pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier yang akan likuiditasi, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Adapun mekanisme hiwalah dalam produk al-bai istisna di perbankan syariah. Produk hiwalah dalam produk bais istisna merupakan mekanisme pertanggungan piutang oleh pihak bank syariah kepada pihak nasabah yang memiliki tanggungan utang atau pembiayaan proyek-proyek fisik. Bank syariah akan memperoleh keuntungan dari proyek yang dikerjakan oleh pihak nasabah. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme produk berbasis kafalah. Secara umum, aplikasi kafalah dalam perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bank sebagai lembaga keuangan menjamin pihak yang ditanggung nasabah dengan menyerahkan jaminan garansi bank kepada tertanggung, pihak ketiga atau pemilik proyek, apabila di kemudian hari nasabah melakukan cedera, ingkar janji atau wan prestasi. Kedua, nasabah, pihak yang ditanggung memiliki kewajiban kepada pemilik proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara pihak yang ditanggung atau pihak pelaksana kerja dengan pihak tertanggung atau pihak pemberi kerja. Baik, di sini saya akan membawakan materi komprehensif produk. Komprehensif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, yang kemudian dilakukan analisis dengan uji perbandingan. Komprehensif juga merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Komprehensif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komprehensif juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Produk perbankan syariah berbasis pinjaman ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam produk ini dibolehkan untuk meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya penggantian biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.